Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Hari ini Ibu mau kita semua mengingat kembali ya tentang hubungan gaya dan gerak benda. Kemarin kita sudah pelajari itu di pengaruh gaya terhadap benda. Tapi sebelumnya Ibu mau kita bersama-sama jawab kuis dulu ya. Jadi anak-anak silahkan bantu Ibu untuk menjawab kuis dulu. Anak-anak, sekarang di sini sudah ada beberapa soal, ada 4 soalnya. Sekarang Ibu mau anak-anak membantu Ibu Mary untuk memasukkan jawaban yang ada di bawah ini ke dalam kotak pertanyaan ini. Kita lihat ya. Mahadika menggenggam rem sepeda dengan kuat. Kira-kira mana ya yang benar ya anak-anak pengaruh gayanya? Pengaruh gaya terhadap benda, yang mana yang benar? Apakah yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Kita lihat ya, Mahadika menggenggam rem sepeda dengan kuat. Ayo, yang mana? Yang benar adalah gaya mengakibatkan sepeda yang bergerak menjadi diam karena dia direm. Selanjutnya, Michelle membuat bunga 3 dimensi dari plastisin. Kira-kira apa ya? Bagaimana pengaruh gaya terhadap bendanya? Pengaruh gaya terhadap bendanya adalah gaya mengakibatkan perubahan bentuk pada plastisin. Selanjutnya, Vanessa memantulkan bola basket dan memasukkan kering. Yang mana yang benar? Gaya mengakibatkan benda yang bergerak menjadi diam atau gaya mengakibatkan bola basket berubah arah? Jawabannya adalah gaya mengakibatkan bola basket berubah arah. Selanjutnya, dan Putra bermain sepeda di halaman rumah dan melakukan rem karena hampir terjatuh. Oke, anak-anak, kira-kira ini apa ya? Ini juga sama ya anak-anak ya. Sama, yaitu adalah gaya mengakibatkan benda yang bergerak menjadi diam. Oke, terima kasih anak-anak ya karena sudah membantu Ibu menjawab ini. Skor kita, ya kita bisa lihat waktu. Nah, anak-anak, sekarang kita mau review kembali ya. Tadi kan sudah menjawab kuis ya, pasti sudah tahu berapa contoh dan termasuk kira-kira pengaruh gaya terhadap bendanya itu yang mana gitu ya. Sekarang Ibu Mary mau ingatkan kembali, di sini ada 4 ya kemarin yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah gaya membuat benda diam menjadi bergerak. Selanjutnya gaya membuat benda bergerak menjadi diam. Kemudian gaya membuat benda berubah bentuk. Selanjutnya gaya membuat benda berubah arah. Anak-anak perlu diperhatikan ya bahwa ternyata masih ada satu lagi anak-anak pengaruh gaya terhadap gerak benda. Ya, terhadap benda tersebut apa ya? Yaitu gaya mempercepat atau memperlambat gerak benda. Sekarang kita mau lihat ya. Jadi anak-anak pengaruh gaya terhadap gerak benda ini di semua gaya yang sudah kita pelajari. Ayo, kemarin kita ada belajar 6 gaya. Ya, kita bisa lihat ya hubungan gaya dan gerak bendanya di gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi bumi, gaya gesek, dan gaya pegas. Nah, anak-anak, yang pertama itu gaya otot ya. Contohnya Lola menghentikan troli belanjaan. Hubungan gaya otot dan gerak troli, gaya otot yang diberikan oleh Lola, jadi kan dia mendorong menggunakan tangannya anak-anak ya. Saat menghentikan troli belanjaan membuat troli yang awalnya bergerak menjadi diam. Kemudian ya, Santi menyalakan kipas angin. Ya, ini untuk gaya listrik ya anak-anak. Santi menyalakan kipas angin karena cuaca sedang panas, seperti cuaca kita saat ini ya anak-anak. Hubungan gaya listrik dengan gerak benda, yaitu kipas angin itu sendiri, yaitu gaya listrik yang mengalir pada kipas angin membuat kipas angin yang awalnya diam menjadi bergerak dan berfungsi sesuai dengan fungsinya. Jadi perhatikan baik-baik, di sini ada hubungan antara gaya listrik dan gerak benda, yaitu kipas angin itu sendiri. Yang ketiga, itu gaya magnet. Contohnya, Didi menarik paperclip dengan magnet batang. Hubungan gaya magnet dan gerak bendanya, yaitu gaya magnet membuat paperclip yang awalnya diam menjadi bergerak. Hal itu karena adanya gaya tarik dari magnet batang. Jadi seperti yang anak-anak tahu ya, kemarin ada 3 sifat gaya magnet. Jadi diingat baik-baik.
Selanjutnya ada gaya gravitasi, contohnya Lili menjatuhkan pensil dan tisu secara bersamaan. Hubungan gaya gravitasi dan gerak benda, yaitu gaya gravitasi bumi membuat pensil dan tisu yang awalnya diam menjadi bergerak ke bawah. Hal tersebut karena semua benda yang jatuh pasti menuju ke bawah atau pusat bumi. Kemudian pensil akan lebih dulu jatuh dibandingkan dengan tisu karena pensil lebih berat dari tisu. Ya, jadi anak-anak bisa perhatikan baik-baik ya, kemarin Ibu sudah jelaskan tentang gaya gravitasi. Kemudian kita bisa lihat lagi dengan gaya gesek. Contohnya Dami menyeret kardus yang berisi banyak buku di lantai keramik. Hubungan gaya gesek ya dan gerak benda adalah gaya gesek antara kardus dan keramik membuat kardus yang awalnya diam menjadi bergerak dan mempercepat gerak kardus. Hal itu karena permukaan keramik yang licin sehingga mempercepat gerak benda. Jadi anak-anak kita bisa lihat ya, kalau kemarin kan ada beberapa yang kita sudah pelajari tentang gaya gesek ya anak-anak ya. Semakin ya mulus ya permukaan bendanya itu, maka gaya geseknya akan semakin kecil. Ya, sehingga apa kalau kamu dengar, pasti kamu dengarnya tidak seperti mendengar kalau misalkan si Dami ini menyeret kardus di jalan yang bebatuan atau jalan yang rusak atau tempat yang rusak. Pasti akan membuat telinga kamu bising ya. Nah, itu biasanya karena apa? Karena gaya geseknya itu besar. Karena permukaannya juga kasar. Selanjutnya, itu ada gaya pegas anak-anak. Nah, gaya pegas ini contohnya Herman memanah kayu dengan kuat. Jadi dia mau memanah kayu nih, ya. Dengan anak panah, dia mau panah. Hubungan gaya pegas dengan gerak benda, yaitu gaya pegas pada tali membuat anak panah berubah arah. Dan tenaga yang kuat saat memanah mempercepat gerak anak panah. Jadi anak-anak semakin banyak tenaga yang kamu berikan pada saat memanah, nah perlu diketahui juga anak-anak, ya semakin besar gaya yang kamu berikan, maka dia akan semakin mempercepat ya gerak benda itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat, Bu, dari mana gaya pegasnya. Kalau kamu perhatikan baik-baik ya di panah itu biasanya itu ada tali. Talinya itu elastis anak-anak. Kenapa? Dia bisa membuat anak panah itu bisa apa ya? Bisa bergerak karena ada elastisitas dari tali yang ada di panah itu. Maka itu disebut dengan gaya pegas. Baik anak-anak, sampai di sini penjelasan Ibu. Ini hanya sebagai sekedar review saja karena ini yang akan menuntun kamu pada saat melakukan percobaan untuk formatif keduamu. Terima kasih.